Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita simak dengan penuh keyakinan, insya Allah kita berada di wasiat beliau, berada pada teladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ingat ada sebuah hadis baginda yang ketika itu baginda ditanya oleh para sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya, "Man as'adu bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling bahagia, paling indah, paling enjoy, paling nikmat di hari kiamat nanti? Siapa ya Rasul yang paling enak mendapatkan syafaat? Rasul menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan ikhlas di dalam hatinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Mereka, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk Allah yang telah kami ciptakan. Surat Al-Isra ayat 70. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentu ayat ini menggembirakan kita karena dengan kalimat yang sungguh-sungguh Allah firmankan. Kalau dalam susunan bahasa Arabnya wa la qad, ya, la-nya pendek itu sungguh artinya. Qad artinya sungguh juga. Jadi kalau dibahasakan secara letterlock, sungguh, sungguh, ya. Karomna bani Adam, kami muliakan anak-anak Adam. Siapa anak Adam? Kita semua, ya. Harus diingat ada dhamir mutasil di sini, karomna, ya. Ada beda dengan kalau dengan wama khalaqtu. Allah pernah bilang dalam ayat lain, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Ada tu dan ana, ada na, ya. Bisa dibedakan sedikit. Kalau khalaqtu artinya Allah berbuat, tidak ada intervensi dari manusia. Tapi ketika menyebutkan na, berarti kemuliaan itu ada intervensi manusia, baru manusia itu benar-benar akan posisinya mulia sesuai yang Allah ciptakan. Kalau manusianya itu punya andil, sadar untuk mempertahankan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dalam firman lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pasti hafal surat apa ini, Pak? Surat At-Tin, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sama juga laqad, ya, sungguh, sungguh. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Ingat, bukan pakai tu, pakai na. Berarti ada campur tangan, ada usaha manusia kalau manusianya itu tetap pada kemuliaan yang Allah limpahkan. Apa kemuliaan yang kasat mata kita sering melihat?
Ya. Kalau manusia lebih mulia, bentuknya saja sudah beda dengan binatang. Betul, Iwan? Ya. Yang kelihatan sudah beda. Ada makhluk Allah yang jalan dengan tangannya. Ada makhluk Allah yang berjalan dengan perutnya. Ada makhluk Allah yang berjalan dengan punggungnya. Ada makhluk Allah yang berjalan tidak sesuai, tidak sama dengan manusia, tapi subhanallah, manusia luar biasa di antara kemuliaan. Kemudian kemuliaan berikutnya, manusia selalu dinamis mencari kesenangan. Beda, ya. Kita tidak pernah melihat kambing kerbau berpakaian yang beda. Ya. Kita selalu ingin bagus. Ya. Itu kelebihan manusia diantaranya. Kemudian kelebihan manusia, manusia diberi haya. Al-haya, apa itu? Malu. Ya. Cirinya dari iman. Al-haya'u minal iman. Hewan tidak punya rasa malu. Dan yang terpenting lagi, kelebihan manusia, manusia diberi hati, diberi akal, pikiran. Gimana janji Allah? Ya. Allah muliakan, Allah unggulkan manusia itu dari makhluk Allah yang lain. Boleh mungkin kita sementara kalah dengan burung. Burung bisa terbang, manusia nggak bisa. Ada manusia bisa terbang nggak? Ada di film. Superman. Ya. Ya, manusia nggak bisa terbang, nggak punya sayap. Tapi dengan akal, dengan hatinya, manusia bisa terbang melebihi burung. Mana ada burung bisa terbang pada ketinggian sekian kaki. Ya, dengan akalnya manusia bisa terbang melalui pesawat. Ya. Manusia terbatas, tidak bisa tenggelam. Itu tenggelam, nyelam. Paling berapa meter dan dibantu oleh gas yang kekuatannya berapa lama. Ya. Tapi ya, manusia bisa menyelam lebih dalam. Bahkan bisa membuat jalan di bawah laut. Dalam. Manusia. Ya. Manusia kalah dengan apa itu? Lumba-lumba. Apa yang atau mungkin kelelawar yang pendengarannya punya kemampuan apa suprasonik luar biasa. Ya. Atau kalah dengan elang. Sekian kilometer elang bisa melihat ayam. Kita, Pak, ya, apalagi usia maaf nih, usia segini kayaknya udah pada pakai kacamata nih. Kayak saya nih. Lihat dari sana aja. Siapa ya? Ya, Pak? Siapa ya? Nyetir mobil udah disambung pakai kacamata. Ya. Emang pernah lihat elang pakai kacamata? Nggak ada. Ya. Tajam sekali penglihatannya. Tapi dengan akal dan hatinya manusia bisa melihat lebih tajam, bahkan lebih jauh. Dengan melihat video call. Ya. Mulia manusia. Ya. Dan kemuliaan lagi, manusia itu hidupnya nanti akan bahagia. Orang Islam pasti bahagia. Orang Islam pasti masuk surga. Setuju nggak, Pak? Yang tidak sholat, harapan kita orang Islam masuk surga apa tidak? Masuk. Kita berharap atau tidak, memang Nabi sudah menyampaikan semua manusia akan masuk, orang Islam akan masuk surga. Dengan apa? Dengan syafaat. Bahkan syafaat ini nanti kata Nabi sesuatu yang disimpan oleh baginda Nabi. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi, ya Bapak Ibu, itu punya dakwah, punya doa yang pasti doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah. Pasti dikabulkan. Setiap nabi. Nabi Nuh berdoa, tenggelamlah yang tidak beriman. Nabi Lut berdoa, hancurlah yang tidak beriman. Nabi Musa berdoa, hancurlah yang tidak beriman. Tapi hanya satu nabi yang doa mustajabnya tidak dikeluarkan, belum dikeluarkan. Bahkan Nabi pernah ditantang. Baginda Nabi besar Muhammad SAW
Ketika hijrah ke Taif, mungkin kita sangat masyhur ceritanya, apa yang didapatin? Ditolak, Nabi ditimpa sampai giginya patah, luka-luka, ya, tidak diterima oleh warga Taif. Ya, malaikat waktu itu nawarin. Malaikat yang kesel ibaratnya. Ya Muhammad, kalau kau enggak rela, enggak ridho, kamu lihat sebelah kanan, sebelah kiri ada gunung. Aku timpakan kepada mereka orang-orang Taif, hancur semua. Apakah Nabi Muhammad menerima tawaran itu? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad doain, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Karena berpikir, dia minta doa bahkan, ya Allah, kasih hidayah, karena mereka tidak tahu. Ya. Siapa tahu 10, 20, 30, 100, 200 tahun, nanti warga Taif ada yang beriman kepada Allah. Nyata, Pak. Ya. Pak Haji kalau umroh haji, pasti jalan-jalan ke Taif itu daerah yang paling indah. Betul Pak Haji? Puncaknya atau Bogornya Saudi. Ya. Makanya kalau ada promo umroh, jalan-jalan ke Taif. Ya. Harganya naikin sedikit. Ya. Karena Taif itu indah. Dan sekarang warga Taif menjadi daerah yang luar biasa.